Berdirinya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, yang merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Pada Kerajaan Kutai ditemukan 7 buah batu tulis atau yupa yang ditulis dengan huruf Palawa dan berbahasa Sangsekerta. Prasasti ini diperkirakan berasal dari tahun 400 Masehi atau abad ke-5. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan yang dibuat oleh para Brahmana atas kedermawanan Raja Mulawarman. Dituliskan bahwa Raja Mulawarman adalah raja yang baik dan kuat yang merupakan anak dari Aswawarman dan merupakan cucu dari Kudungga. Dari prasasti tersebut didapat bahwa Kerajaan Kutai pertama kali didirikan oleh Kudungga, kemudian dilanjutkan oleh anaknya Aswawarman, dan mencapai puncak kejayaan pada masa Mulawarman. Petunjuk keberadaan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan yang dikenal dengan kepercayaan yang dianutnya, yaitu Hindu. Kerajaan ini menjadi pusat pemerintah yang bertempat di Muara Kaman. Kerajaan yang diyakini sebagai kerajaan tertua di Nusantara ini dapat dilihat dari Tugu Yupa atau Tugu Batu dengan jumlah 7 yang dapat ditemukan pada Muara Kaman. Menurut J.G. de Kasparis, Yupa ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Kejayaan Kerajaan Kutai. Masa kejayaan Kerajaan Kutai terjadi pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Raja Mulawarman melanjutkan pemerintahan dari Raja Aswawarman, yang mana Raja Aswawarman merupakan ayah dari Raja Mulawarman. Bukti kejayaan Kerajaan Kutai yaitu ketika daerah teritorial Kutai diperluas dan rakyatnya pun menjadi makmur dan sejahtera. Hal ini terjadi karena kebijaksanaan dan perhatian Raja Mulawarman terhadap hal-hal yang religius. Di dalam salah satu yupa telah disebutkan bahwa Raja Mulawarman telah mengadakan sebuah upacara korban emas dengan jumlah yang sangat banyak. Kemajuan dari Kerajaan Kutai ini juga terlihat dengan munculnya para golongan terdidik yang terdiri dari para golongan kesatria dan brahmana. Kerajaan Kutai juga telah memiliki hubungan perdagangan dengan negara seperti India dan Cina yang semakin berkembang di masa ini. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, rakyat juga menghormati rajanya dengan mengadakan kenduri demi keselamatan sang raja. Bukti kebesaran Raja Mulawarman juga tertuang dalam tulisan-tulisan yang ada di Tugu Prasasti. Diyakini dan dipercayai bahwa Kerajaan Kutai mempunyai wilayah kekuasaan yang cukup luas. Pasalnya, untuk saat ini terdapat 3 kabupaten yang dulunya menjadi kekuasaan oleh Kerajaan Kutai ini. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Timur. Semua ini masuk ke dalam satu provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Kutai Martapura dan Kerajaan Kutai Kartanegara. Kehidupan politik yang ada pada Kerajaan Kutai ini dimiliki turun-temurun. Artinya, kepemimpinan akan terus berlanjut kepada anak, cucu, hingga cicitnya. Sistem pemerintahan sendiri sudah ada dan sudah dijalankan sejak kepemimpinan Aswawarman. Meskipun begitu, pemerintahan masih diatasi oleh orang-orang Hindu yang berasal dan didatangkan langsung dari India. Walaupun begitu, sistemnya pun berjalan dengan teratur dan sistematis. Karena pada masa Aswawarman, Kerajaan Kutai menjadi bangkit dan mulai dikenal oleh banyak kerajaan lainnya. Melihat bahwa letak Kerajaan Kutai pada jalur perdagangan dan pelayaran antara barat dan timur, maka aktivitas perdagangan menjadi mata pencaharian yang utama. Rakyat Kutai sudah aktif terlibat dalam perdagangan internasional, dan tentu saja mereka berdagang pula sampai ke perairan Laut Jawa dan Indonesia Timur untuk mencari barang-barang dagangan yang laku di pasaran internasional. Peradaban kehidupan yang bernuansa India dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Sanskerta dan dijadikan bahasa resmi untuk permasalahan agama. Terdapat beberapa golongan yang ada pada Kerajaan Kutai, di antaranya adalah golongan Brahmana dan Ksatria, di mana golongan Ksatria adalah mereka yang ada hubungan kekerabatan atau orang yang dekat dengan raja.
Ada golongan lain yang dimana golongan ini tidak terpengaruh akan budaya dan tradisi India, yaitu adalah Kutai Purba yang masih memegang erat pada agama nenek moyang mereka. Raja Mulawarman sendiri memiliki agama Siwa yang mempercayai akan keberadaan 3 dewa besar, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Dalam hal kebudayaan sendiri ditemukan dalam salah satu prasasti Yupa menyebutkan suatu tempat suci yang dengan nama Wapa Keswara atau tempat pemujaan Dewa Siwa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kutai memeluk agama Siwa. Yang pertama, Maharaja Kudungga, gelar Anumerta Dewa Warman. Yang kedua, Maharaja Aswawarman, anak Kudungga. Ketiga, Maharaja Mulawarman, anak Aswawarman. Keempat, Maharaja Marawijaya Warman. Kelima, Maharaja Gajayana Warman. Keenam, Maharaja Tungga Warman. Ketujuh, Maharaja Jayanaga Warman. Kedelapan, Maharaja Nalasinga Warman. Kesembilan, Maharaja Nala Parana Tungga. Kesepuluh, Maharaja Gadingga Warman Dewa. Raja ke-11 Maharaja Indra Warman Dewa. Raja ke-12 Maharaja Sangga Warman Dewa. Raja ke-13 Maharaja Chandrawarman. Raja ke-14 Maharaja Sri Lanka Dewa. Raja ke-15 Maharaja Guna Parana Dewa. Raja ke-16 Maharaja Wijaya Warman. Raja ke-17 Maharaja Sri Aji Dewa. Raja ke-18 Maharaja Mulia Putra. Raja ke-19 Maharaja Nala Pandita. Raja ke-20 Maharaja Indra Paruta Dewa. Dan raja yang terakhir Maharaja Dharma Satya. Raja pertama dari kerajaan Kutai ialah Kudungga. Pada awalnya, kemungkinan Kudungga merupakan seorang kepala suku yang mana pada saat pengaruh Hindu masuk, ia kemudian merombak sistem pemerintahannya menjadi kerajaan dan mengangkat dirinya sendiri menjadi raja. Raja Aswawarman, ia merupakan salah satu dari keturunan Kudungga yang dikenal dengan sebutan Dewa Asuman atau Dewa Matahari. Dalam Yupa disebutkan bahwa Aswawarman merupakan raja yang kuat serta cakap. Pada saat ia berkuasa, wilayah Kutai bisa diperluas. Hal tersebut dibuktikan dengan diadakannya pelaksanaan upacara Asmawa Wedha. Selanjutnya Raja Mulawarman. Raja Mulawarman merupakan raja terbesar yang paling berpengaruh di kerajaan Kutai, sekaligus cucu dari Kudungga dan anak dari Aswawarman. Ia bahkan menjadi ikon dari kerajaan tersebut. Disebutkan dalam sejarah bahwa kerajaan Kutai runtuh pada saat seorang raja terakhir, yakni Maharaja Setia, yang tewas di tangan raja dari kerajaan Kutai Kartanegara ke-13, yang bernama Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Setelah itu, kerajaan Kutai Kartanegara berevolusi menjadi sebuah kerajaan Islam yang diberi nama Kesultanan Kutai Kartanegara. Pertama, prasasti Yupa merupakan salah satu bukti sejarah kerajaan Kutai yang paling tua. Yang kedua, Ketopong Sultan, yaitu mahkota yang biasa dipakai Sultan Kerajaan Kutai yang terbuat dari emas. Yang ketiga, Kalung Siwa. Yang keempat, kura-kura emas. Pedang Sultan Kutai. Keris Bukit Kang. Keris Bukit Kang merupakan keris yang digunakan oleh Permaisuri Aji Puri Karang Melenu. Singgasana Sultan. Singgasana Sultan adalah salah satu peninggalan sejarah kerajaan Kutai yang masih terjaga sampai saat ini.